Kita bahas fungsi write char dan write len. Write char berfungsi menulis satu karakter ke layar atau command prompt atau file yang dibuka. Sintak penulisannya nama fungsi, kemudian argumen pertamanya adalah num, argumen keduanya opsional ya, ini file dash. Num adalah kode ASCII dalam bilangan desimal. Kemudian file dash itu file deskriptor yang diperoleh dari fungsi open. Nilai baliknya adalah argumen num. Write len berfungsi menulis satu string ke layar atau command prompt atau file yang dibuka. Sintak penulisannya nama fungsi, argumen pertamanya string ya yang akan dituliskan, kemudian argumen keduanya opsional file dash. String adalah string yang akan ditulis, kemudian file dash file deskriptor yang diperoleh dari fungsi open. Nilai baliknya adalah argumen string. Jika ditulis pada layar akan menghasilkan string dengan quote. Sedangkan jika dituliskan pada file maka stringnya tanpa quote. Untuk contoh latihannya kita gunakan file pada materi sebelumnya, yaitu file data ya, file data txt ini yang berisi seperti ini. Nanti kita coba tambahkan data di sini. Di baris berikutnya adalah Banten, kemudian baris berikutnya Indonesia. Untuk yang Banten kita gunakan nanti fungsi write char, kemudian yang Indonesia kita gunakan fungsi write len. Oke ya, kita tutup dulu ini filenya. Kemudian kita kembali ke brisket. Oh ya, untuk alamatnya kita copy dulu ya. Kita copy. Yang pertama kita buka filenya ya dengan fungsi open, dan nanti untuk menyimpan file dash-nya kita gunakan variabel, nama variabel fdata ya, fdata, kemudian fungsi open, kemudian alamat filenya ya, kita gunakan ini. Oh ya, untuk sekedar ini ya, trik ini bisa juga menggunakan satu slash ya. Kalau ini backslash kita 2, kalau pakai slash kita cukup 1 begini ya. Ini sama aja, kita coba seperti ini. Kemarin ya di materi sebelumnya kan kita pakai double backslash ya. Kalau yang ini kita gunakan satu slash aja. Kita gunakan tadi nama filenya data.txt. Tapi saya lebih suka dengan ini ya sebenarnya ya, dengan double backslash. Tapi nggak apa-apa, kita gunakan ini. Kemudian untuk mode buka filenya kita gunakan mode pen ya, karena kita ingin menambahkan di baris berikutnya. Kalau kita ingin menimpanya, kita gunakan mode write ya, atau W. Oke, kita tutup. Ini adalah file dash-nya ya. Kemudian kita coba tuliskan Banten di baris berikutnya dengan fungsi write char. Berarti kita satu-satu ya. Kita gunakan untuk ganti barisnya, berarti write char, kemudian bilangan numeriknya ya. Untuk ganti baris atau enter kita gunakan kode desimal 10 ya. Kemudian file dash-nya kita gunakan fdata. Ini kita satu-satu ya.
Ini baru enter, kemudian Banten berarti B. Untuk B besar kita gunakan kode ASCII 66. Sorry, ini kita keliru ya di sini. Nah, ini B ya, 66 itu B huruf besar. Kemudian A adalah 97. Kemudian N adalah 110 ya. Kemudian T itu 116. E 101. Kemudian N adalah 110. Oke ya, kemudian kita tutup agar datanya tersimpan. Kita gunakan fungsi close, kemudian file dash-nya fdata. Kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Nah, di sini saya tambahkan ya untuk penjelasannya mengapa kita tetap belajar ya tentang Write-Char, menuliskan karakter per karakter, karena nanti itu bisa jadi nanti pas kita memparsing suatu inputan ya atau masukan yang akan langsung ditulis ke file, bisa jadi lebih efisien dengan Write-Char ya. Kita lihat hasilnya. Oke ya, berhasil. Tulisan Banten di sini di baris terakhir. Selanjutnya kita tambahkan Indonesia ya di baris berikutnya dengan fungsi WriteLine. Langkah awalnya sama ya, kita buka filenya. Oke. Kemudian kita tuliskan dengan WriteLine ya, WriteLine. Kemudian datanya ya, yaitu Indonesia. Karena kita mau ganti baris, kita gunakan \n ya untuk ganti barisnya atau enter, kemudian Indonesia. Kemudian fdata. Oke. Kemudian kita tutup ya agar datanya tertulis di filenya. Close fdata. Kita lihat hasilnya. Oke, berhasil ya. Ini sudah ada Indonesia di baris terakhir. Nah, bagi teman-teman mungkin ada nanti yang menanyakan ya kenapa repot-repot menggunakan Write-Char untuk menulis kata Banten di sini ya. Padahal kita bisa dengan mudah menggunakan fungsi WriteLine langsung. Nah, nanti saat kita lebih dalam untuk mengolah teks ya, ada kalanya nanti di bagian parsing lebih efisien kalau kita menggunakan fungsi Write-Char. Tapi umumnya untuk yang baru belajar Autolips ya, saya sendiri biasanya kalau parsing saya
cari di internet ya cara parsingnya, tinggal pakai aja ya. Sedangkan secara umum biasanya lebih banyak menggunakan fungsi write-line. Sebagai tambahan juga, nanti jika ingin bermain-main dengan file ya, gunakan file yang dibuat sendiri, atau misalnya mau file dari luar, pastikan backup ya, karena Autolips hanya bisa mengolah file teks ya, dalam bentuk format teks. Jadi misalnya teman-teman nanti mengubah suatu file biner, maka akan rusak ya, baik dalam modus write maupun append. Jadi teman-teman harus ini ya, filenya benar-benar di backup kalau misalnya file dari luar. Terima kasih.